فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat dalam hadis ini, an yaqta al-ghasilu ghasalatihi ala witr. Disunnahkan untuk orang yang memandikan tadi, dia menghentikan pemandian tersebut di atas bilangan yang ganjil. Salasin au khamsin au sab', mungkin 3 atau 5 atau 7 pencucian. Al-khamisah ayyakuna ma'al ma' sidr. Disunahkan air itu disertai dengan daun bidara yang sudah ditumbuk. Li'annahu yunaqi, karena dia akan membersihkan badan jenazah tersebut. Wa yusallibu jasadal mayyit, ya, mengokohkan, mengeraskan badan orang yang meninggal tadi. Wa annal ma'al mutaghayyira bitahir baqin ala tuhuriyatih. Dan dari hadis ini kita tahu bahwasanya air yang berubah dengan sebab benda yang suci, maka dia tetap apa? Di atas kesuciannya. Ya, ini hukum asal dan ini betul secara umum, kecuali kalau apa? Kalau sampai dia terkalahkan, keluar dari istilah ma'. Yaitu apa? Misalkan apa? Air dicampur dengan kopi banyak-banyak, tetap dia suci, tapi apakah dia mensucikan? Tidak mensucikan. Cuma apa istilahnya, dia adalah benda yang suci. Boleh nggak kita berwudu dengan air kopi? Oh, nanti jadi cakep. Masalah suci, tapi apa? Tidak mensucikan, karena Allah dan Rasulnya menyuruh apa? Bersuci itu dengan air. Sekarang istilahnya bukan air mutlak. Baik. Hanya saja kalau daun bidara memang dia ditumbuk-tumbuk, tetap apa? Air itu tetap air dia. Tidak seperti tipe-tipe tadi itu, kopi atau susu dan seterusnya. Baik, yang keenam, an yutayyibal mayyita ma'a akhiri ghasalatih. Disunahkan untuk kita membuat wangi jenazah itu di akhir dari pencucian tersebut. Buktinya apa? Dengan apa tadi? Dengan kafur itu. Li'alla yadhabal ma', agar airnya itu tidak hilang. Maksudnya bagaimana? Seandainya setelah 7 baru kita akan buat pencucian khusus, berarti apa? Pencucian ke-8, enggak lagi istilahnya adalah ganjil. Baik, maka dicampur. Rasulullah jadikan akhirnya itu, yaitu kalau akhirnya 7 ya, yang 7 itu dikasih dengan apa? Kafur. Baik. Kemudian wa ayyakuna at-tibu min kafur, bahwasanya hendaknya pengharumnya itu dengan kafur. Li'annahu ma'ati bi raihatihi yashuddul jasad. Karena di samping dia itu baunya harum, baunya wangi, dia juga akan mengokohkan badan. Fala yasra'u ilaihil fasad, maka kerusakan tidak akan bersegera mendatangi apa? Jasad tadi. Bagaimana kalau tidak punya kafur? Para ulama mengatakan boleh pakai sabun, boleh pakai apa? Shannan dan lain-lain, tipe-tipe sabun-sabun yang wangi, itu boleh. Baik. Yang ke-7, al-bada'atu bi ghuslil a'dha'i syarifah. Memulai dengan apa? Mencuci bagian yang mulia. Wahiyal mayamin, yaitu bagian-bagian yang kanan. Wa a'dha'il wudu', dan anggota-anggota wudu'. Yang ke-8, dhafrus sya'ar. Salah satu dhafair, disunahkan untuk apa? Membuat kucang, iya. Apa? Tucang. Baik. 3. Waja'luhu khalfal mayyit, kemudian diletakkan di belakang tocangnya itu. Diikat ke belakang. Baik. Yang ke-9, at-tabarruku bi asarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, disyariatkan untuk kita mencari berkah, tabarruk, wazan tafaul, tolak. Mencari berkah dengan apa? Dengan peninggalan-peninggalan Nabi. Kalau memang sahih bahwasanya peninggalan itu ada, maka boleh kita tabarruk, dan dalilnya sangat banyak, itu boleh. Kenapa? Nabi Isa saja mengatakan apa? Waja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah menjadikan saya itu diberkahi dimanapun saya berada. Mengusap apapun boleh jadi apa? Orang yang sakit langsung sembuh. Nah, Rasulullah berkahnya juga besar sekali. Mengusap sesuatu jadi sembuh, mengusap sesuatu jadi apa? Jin yang di dalamnya langsung lari keluar. Mengusap airnya langsung jadi banyak, dan seterusnya. Baik. Wa hadza syai'un khasun bih, dan ini adalah sesuatu yang khusus untuk Rasulullah SAW. Adapun
faedah yang diambil oleh Imam Nawawi, yaitu boleh bertabaruk dengan orang-orang soleh, maka ini salah. Siapa dari kita yang lebih soleh daripada para sahabat? Ternyata apa? Para sahabat tidak saling mencari berkah di antara mereka, tapi cari berkahnya kepada Rasulullah. Tayyib, fala yata'addahu ila ghairihi minal ulama was solihin. Maka kekhususan tadi tidak melampau mencapai yang lain-lain dari kalangan ulama dan orang-orang soleh. Li umurin katsirah, karena alasan yang banyak. Minha, ini jayid walaupun fikih tapi beliau juga membahas akidah. Di antaranya anna hadzal amr la yalhaquhu ahadun fih. Perkara ini tadi tidak disusuli oleh seorang pun dari apa? Dari para sahabat. Tidaklah setiap orang setelah putrinya dimandikan lalu apa, dia melepaskan kain sarungnya yang apa itu yang sudah dia pakai kemudian disuruh untuk dipakaikan ke putrinya atau ke yang lain-lain istilahnya. Tapi apa? Para sahabat pakai dengan kain-kain yang lain, bukan kain yang mereka pakai, yang sedang mereka pakai. Baik. Lima bainahu wa baina ghairihi minal baunis syasi'. Karena perbezaan derajat antara Rasulullah dengan yang lain-lain, al-baunis syasi', yaitu perbezaan yang terlampau jauh. Rasulullah betul-betul diberkahi dan telah diampuni apa itu dosa-dosa beliau, bahkan peluh beliau adalah lebih harum daripada misik kasturi, sebagaimana dalam apa itu hadis Ummi Sulaim dan lain-lain itu. Nah, siapa dari kita makan McDonald yang paling hebat pun, paling baru, peluhnya enggak ada yang mau tuh. Kita enggak suruh bayar pun dia enggak mau dapat free. Beza jauh antara apa? Kita dengan Rasulullah. Kecuali yang memang karomah khusus. Siapa itu? Abu Bakar Al-Miski, itu lain. Itu khusus. Memang Allah Ta'ala kasih kemuliaan. Tapi enggak kemudian apa? Para ulama menyuruh mencari berkah dari badan dia. Sanian, alasan kedua, anna hadhil asya tauqifiyah. Perkara-perkara tadi itu adalah tauqifiyah, yaitu berhenti kepada dalil. Kalau dalil menunjukkan maka kita ikut. Kalau dalil tidak menunjukkan itu maka tidak boleh kita berpandai-pandai sok tahu tentang masalah yang dalil tidak menyebutkan. Wala tusra'u illa bisyara'. Dan mencari berkah dan perkara-perkara semacam ini tidak disyariatkan kecuali apa? Dengan syariat. Tidak boleh seseorang berpandai-pandai membuat syariat sendiri. Oh ini boleh untuk begini, oh ini boleh cium tangan syekh, habis itu apa? Usap dengan tisu, habis itu tisunya dijaga baik-baik. Enggak ada seperti itu. Itu syariat baru namanya. Wala yujadu minal adillati ma yu'addiha ila ghairih. Tidak didapatkan dari dalil-dalil yang menjadikan tabaruk tadi sampai kepada selain Rasulullah. Salisan, yang ketiga, anna sahabah ya'lamuna anna Abu Bakrin afdalul ummah. Para sahabat tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in adalah umat yang terbaik atau yang terbaik dari umat ini. Dan memang beliau adalah lebih baik daripada seluruh sahabat para nabi siapapun, kata para ulama. Walam yarid annahum fa'alu ma'ahu ma yaf'alunahu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak datang satupun berita yang sahih bahwasanya mereka berbuat kepada Abu Bakar seperti yang mereka perbuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'at tasabuqi ala ma'i wudu'ihi minat tasabuqi ala ma'i wudu'ihi ma'i wudu'ihi wa nahwih. Yaitu apa? Berlomba-lomba untuk mendapatkan air sisa wudu dari Rasulullah dan yang semacam itu. Mereka enggak berbuat itu kepada Abu Bakar dan mereka tahu apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Rabi'an anna tabarruka bi ghairihi sallallahu alaihi wasallam minal ghulu alladhi huwa wasilatus syirik. Dan juga apa? Yang keempat, mencari berkah kepada selain Rasulullah itu termasuk sikap berlebihan yang mana dia itu adalah sarana kesyirikan. Dan ini banyak pembahasan kalam ulama tentang masalah ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi di dalam At-Tanqil, mengatakan apa? Bahwasanya al-ghulu fis sholihin min awsa'i audiyatil batil. Bahwasanya sikap berlebihan kepada orang-orang soleh ini termasuk apa? Lembah kebatilan yang paling luas. Jarang orang selamat dari itu. Tayyib. Khamisan, yang kelima, annahu fitnatun liman tuburri kabih. Ini akan menjadi fitnah bagi orang yang dicari berkahnya. Akhirnya apa? Timbul ujub. Kalau dia bukan orang-orang yang Allah Ta'ala selamatkan. Wa tariqun ila ta'dhimihi nafsah. Dan menjadi jalan untuk dia akhirnya mengagungkan dirinya sendiri. Alladzi fihi halakuh. Yang mana di sini akan menyebabkan dia binasa. Makanya disebutkan dalam biografi Imam Ahmad dalam Syiar Alamin Nubala, ma'ruf beliau adalah berkahnya besar. Tapi beliau termasuk orang yang paling tidak suka untuk dicari berkah. Karena ada seseorang datang kepada beliau mengatakan, wahai Abu Abdillah, sesungguhnya
ibu saya sakit lumpuh sekian lama, tolong doakan agar dia sembuh. Imam Ahmad mengatakan, saya siapa sehingga kamu mintai doa, dan siapa yang mengajari kamu berbuat macam ini? Walaupun boleh, tetapi apa? Beliau ingin menutup pintu pengagungan. Kemudian apa? Maka orang ini pun pulang. Nah, begitu dia sampai di depan pintu rumahnya, dia dengar di dalam rumahnya itu ada suara-suara. Begitu dia buka pintunya, ibunya sudah jalan-jalan. Oh, langsung dia bersyukur, gembira. Cuma dia nggak berani datangi Imam Ahmad, habis dimarahi. Maka dia tanya kepada Abdullah, kalau nggak salah Abdullah atau Soleh, abangnya. Apa yang dilakukan oleh Abu Abdillah setelah saya pulang tadi? Oh, beliau langsung doa memang. Ternyata Allah kabulkan. Cuma apa, memang Imam Ahmad paling tidak suka untuk apa digitukan. Walaupun apa terkadang beliau mengabulkan kalau itu adalah permintaan orang-orang yang diharapkan tidak mengalami ghulu seperti itu. Seperti ketika Imam Syafi'i minta berpesan agar apa baju Imam Ahmad itu diambil karena apa? Saya ingin cari berkahnya. Dengan sebab apa itu? Ini ijtihad Imam Syafi'i karena Rasulullah menyebut nama Imam Ahmad, kemudian apa? Suruh menyampaikan pesan tentang apa itu ujian khalqul Quran itu. Disuruh untuk tetap tegar di Baghdad pada waktu itu. Mimpi dia. Iya, Imam Syafi'i mimpi. Ini kisahnya panjang. Yaitu Imam Syafi'i berpesan kepada Ar-Rabi' bin Sulaiman, Asbatun Nas fi Syafi'i, kamu bawa surat ini pergi ke Baghdad, temui Abu Abdillah. Saya mau pergi ke Mesir. Beliau Imam Syafi'i hijrah, tidak kuat menghadapi fitnah pemerintah itu. Maka Rabi' bin Sulaiman masuk ke Baghdad dalam keadaan Imam Ahmad sudah sudah masuk ke sholat subuh, belum sempat sholat tahiyat, sholat qobliyah si Rabi'nya. Maka beliau pun jadi makmum. Ketika Imam Ahmad salam, maka Rabi' bin Sulaiman bangun untuk apa? Untuk sholat qobliyah. Selesai itu maka apa? Imam Ahmad tanya, sholat apa ini? Dia mengatakan, oh tadi saya belum sholat qobliyah. Maka kemudian apa? Dibiarkan. Kemudian apa? Ini ada pesan dari saudara Anda Abu Abdillah Asy-Syafi'i, ini ada surat. Maka Imam Ahmad baca surat, kemudian apa? Menangis beliau. Maka Rabi' bin Sulaiman tanya, ada apa isinya? Maka Imam Ahmad mengatakan, ini isinya Asy-Syafi'i bilang tadi malam dia mimpi jumpa Rasulullah. Kemudian apa? Rasulullah bilang, bagi tahu kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hambal bahwasanya dia nanti akan diuji oleh Allah, hendaknya dia tegar. Ujiannya adalah khalqul Quran. Hendaknya dia tegar, nanti Allah akan mengibarkan untuk dia bendera sampai hari kiamat. Maka apa? Maka kisahnya adalah seperti itu. Imam Ahmad tegar, walaupun ulama yang lain banyak yang sudah dipenjara, banyak yang dibunuh, banyak yang hijrah, tapi beliau memilih untuk tetap di situ dan menampilkan yang benar. Ya, terus apa? Kata Rabi' bin Sulaiman tadi, saudaramu Abu Abdillah Syafi'i pesan, yaitu Anda berikan baju Anda yang Anda pakai sekarang. Untuk apa? Katanya untuk cari berkah. Berkah karena apa? Keterkaitan dengan apa? Mimpi Rasulullah tadi itu. Ini ijtihad perluasan. Dan itu kisah banyak terkait dengan berkah-berkah Imam Ahmad. Cuma apa? Imam Ahmad gak suka digitukan. Makanya disebutkan dalam biografi itu apa? Bahwasanya banyak orang-orang Baghdad memandang Imam Ahmad itu adalah bagaikan malaikat. Cuma Imam Dhahabi mengatakan ini berlebihan tentunya. Imam Ahmad memang orang yang soleh, tetapi tidak layak sampai dipandang seperti itu. Syahidnya di sini apa? Bahwasanya para ulama mereka adalah makhluk-makhluk yang jelas Allah kasih berkah. Dan dengan keberkahan itulah maka mereka hafal sekian banyak sanad, dan juga apa? Mereka membimbing umat kepada kebaikan dan seterusnya. Itu berkah. Tapi bukan berarti badannya kita usap-usap untuk kita ambil berkahnya, bukan begitu. Berkahnya adalah dengan apa? Taat kepada nasihat-nasihat yang benar dari mereka. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Apakah Imam Ahmad kemudian memberikan baju? Iya, beliau berikan. Beliau lihat ini ijtihad Syafi'i, dah kasih aja baju.